Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kemudahan untuk kita berada di rumahnya ini. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena hakikat kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu, pada kesempatan Jumat kali ini kita mau ambil pelajaran dari kalimat singkat yang tercatat di dalam 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Kalimat singkat yang membinasakan, kalimat singkat yang pernah dikatakan oleh iblis ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghormatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Akan tetapi iblis menolaknya. Akan tetapi iblis tidak mau menuruti apa yang Allah perintahkan. Kalimat singkat yang iblis katakan, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari neraka, dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita
Segala puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diberikan nikmat lebih dari sebagian yang lainnya, terutama nikmat dalam masalah agama. Sebagian kita bisa menjadi penuntut ilmu dengan menjadi penuntut ilmu yang sebenarnya, yang hadir dalam majelis ilmu, menyimak, mencatat, tidak ngobrol, tidak main handphone, dan seterusnya. Sebagian kita diberikan oleh Allah taufik untuk menjadi penuntut ilmu yang bertipe seperti ini. Ini adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian kita diberikan nikmat bisa istiqomah untuk sholat berjamaah, bisa istiqomah melakukan amalan-amalan sunnah. Sementara sebagian manusia, kita lihat hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka beribadah dan mereka belum mengenal sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sementara walillahil hamd, segala puji milik Allah Jalla Dzikruhu, yang telah memberikan kita semua taufik sehingga kita bisa beribadah di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita berhati-hati tidak ada jaminan dan prestasi yang kita dapatkan hari ini belum memastikan kita akan pulang ke hadapan Allah dalam kondisi selamat, dalam kondisi Allah ridha sama kita. Prestasi yang sudah kita dapatkan hari ini bukanlah alasan untuk kita merendahkan, bukanlah alasan untuk kita merasa lebih baik dari pihak lain. Walaupun hal yang terbaik itu ada, tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iblis dibinasakan oleh Allah dengan satu perkataan, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dirinya. Apa jaminannya kita merendahkan orang lain? Apa dasarnya kita merendahkan pihak-pihak lain sementara kita belum punya prestasi yang hakiki? Karena hakikat prestasi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jikalau nyawa kita dicabut oleh Allah Jalla Jalaluh, kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, menjelaskan kepada kita, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Inilah hakikat prestasi, dan kita semua belum ada yang memastikan dapat prestasi ini. Tidak ada satupun di antara kita, apapun prestasi kebaikan yang telah kita dapatkan, yang kita terima dari Allah, tidak ada jaminan ketika nyawa kita dicabut kelak Allah utus malaikat untuk mendampingi proses keluar nyawa kita, untuk memberikan busyra, berita gembira buat kita, alla takhafu wa la tahzanu. Itulah prestasi. Disitulah boleh kita berbangga, disitulah boleh kita bergembira. Itulah hakikat prestasi yang sebenarnya. Maka tidak ada alasan yang dibenarkan dengan prestasi yang ada hari ini untuk merendahkan pihak-pihak lain, karena semuanya belum finish, karena semuanya belum pulang
menuju Allah untuk menerima apa yang kita semua lakukan di atas permukaan bumi ini. Iya, iblis lebih baik dasar penciptaannya, tetapi Allah tidak suka ada makhluk yang mengklaim atas pemberiannya sehingga membuat dirinya merendahkan pihak lain. Dan iblis dibinasakan dengan perkataan ana khairun minhu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, iblis dibinasakan karena kalimat sederhana, kalimat singkat yang telah keluar dari lisannya. Yang merendahkan pihak lain. Yang pada hakikatnya ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Hakikat kesombongan salah satunya adalah merendahkan pihak lain. Ya, mungkin hari ini kita bisa diberikan prestasi oleh Allah istiqomah salat berjamaah di masjid, mengerti sunnah Nabi, menjadi penuntut ilmu yang benar-benar menuntut ilmu, bukan hanya penuntut ilmu yang datang nyender, ngobrol, main handphone. Mungkin Allah beri taufik untuk kita hari ini datang ke majelis ilmu, diam di dalam majelis ilmu, mendengarkan ilmu, menyimak ilmu. Setan tidak akan tinggal diam, tapi iblis tidak akan tinggal diam. Ungkapan singkat yang telah diungkapkan oleh iblis membuatnya binasa. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berikutnya setelah kita berusaha menjaga lisan ini untuk mengklaim kita lebih baik dari pihak lain, setelah kita berusaha untuk mengontrol lisan ini agar tidak keluar perkataan yang mengandung makna, dan Allah tidak melihat isi hati iblis, tapi Allah lihat apa yang diucapkan oleh iblis. Ungkapan yang mengandung makna perendahan terhadap Adam alaihissalam. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iblis dihinakan, iblis dibinasakan oleh Allahu Jalla Jalalu dengan lisannya. Dan ternyata belum sampai atau belum selesai sampai di sini. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam salah satu hadis, ada manusia yang Allah berikan kelebihan di atas yang lainnya. Real, nyata kelebihan itu, fakta. Dia diberikan kelebihan. Dan dia belum sampai seperti iblis mengungkapkan kelebihannya dengan lisannya. Akan tetapi dia telah mengungkapkan dari jalur yang lain. Hatinya telah berbicara. Wallah, hatinya telah berbicara, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi yang mulia SAW mengatakan hati orang ini telah berbicara.
Dan muamalah kita hakikatnya pada Allah adalah muamalah hati kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka hakikat hubungan kita dengan Allah adalah hubungan hati kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu, orang ini tidak mengeluarkan perkataan seperti apa yang dikatakan oleh iblis dengan lisannya, tetapi makna yang serupa telah dia ungkapkan di hatinya, yang menjadi pusat penglihatannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Telah keluar dalam hatinya ketika Allah memberikan kelebihan pada dirinya, rambut yang indah di atas rata-rata rambut yang ada saat itu. Maka hatinya berbicara, hatinya berkata-kata. Tidak ada manusia di zaman itu yang memiliki rambut seindah rambutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan dengan sebab rambut dan dengan sebab merasa belum diungkapkan dengan kata-kata, Allah pendam orang tersebut ke dalam bumi sampai hari kiamat. Bagaimana jika hati kita mengeluarkan kata-kata? Jamaah Utsman bin Affan, tidak ada yang seistiqomah saya. Jamaah Utsman bin Affan, nggak ada pelajar yang seperti saya. Jamaah Utsman bin Affan atau jamaah masjid ini, tidak ada yang punya kemahiran, kemampuan seperti yang saya miliki. Kalau rambut membuat Allah membinasakan manusia, bagaimana dengan selain rambut? Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersungguh-sungguh untuk menjaga agar nikmat yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar menghasilkan kebaikan saat kita berjumpa dengan Allah. Mari kita ambil pelajaran sebagai penutup dari khutbah ini. Pelajaran dari para penghuni surga. Inilah hakikat prestasi jamaah. Surga. Ketika seorang telah masuk surga, maka dia telah berprestasi. Inilah hakikat prestasi. Surga. Dan apapun namanya yang di muka bumi ini, semuanya Allah namakan dengan fitnah, walaupun kita namakan itu prestasi. Tapi hakikatnya Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kita namakan mungkin kita telah hafal Quran, kita berprestasi. La, hakikatnya fitnah. Bukankah Nabi juga mengatakan sebagian dari penghafal Quran, sebagian dari ahlul ilmu, mereka adalah orang-orang yang pertama kali akan Allah masukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu Rabbuna Jalla Dzikruhu mengatakan fitnatan, al-khair wasyarr fitnah. Ikhtibar, ujian. Sanggupkah seseorang tidak mengeluarkan dari lisannya, dari hatinya, ungkapan yang meninggikan dirinya, ungkapan yang merendahkan pihak-pihak lain? Ikhtibar, ujian dari Rabbul Izzah. Oleh karena itu para ulama mengatakan hakikat prestasi di bumi ini adalah fitnah. Hakikat prestasi di bumi ini adalah ujian. Dan hakikat prestasi yang sesungguhnya dimulai dari pencabutan nyawa kita. Jikalau Allahu Jalla Dzikruhu memasukkan kita dalam firman-Nya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, ada huwa. Ini baru prestasi. Ini prestasi yang hakiki.
Malaikat akan dampingi keluarnya nyawa kita sampai berjumpa dengan Rabbul Izzah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini prestasi jamaah. Kita ambil pelajaran. Apa kata Allah tentang orang-orang yang masuk surga? Qalu alhamdulillah. Allahu Akbar. Mereka para penghuni surga, perhatikan. Mereka para penghuni surga besok di surga akan berkata, qalu alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Alladzi hadana lihada. Mereka enggak sebut salat mereka. Mereka enggak sebut zakat mereka. Mereka enggak sebut hafalan Quran mereka. Mereka enggak sebut pembangunan masjid. Mereka sebut alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Alladzi hadana lihada. Yang telah memberikan kami dulu di dunia petunjuk sehingga kami bisa sampai di surga ini. Laula an hadani Allah. Dan mereka mengatakan, kalau Allah dulu tidak memberikan kami hidayah, maka kami nggak akan sampai tempat ini. Allahu Akbar. Ini prestasi yang sesungguhnya. Mereka tidak sebutkan, wajar kami masuk surga karena kami sholat berjamaah, karena kami memelihara sunnah. Wallah, la. Mereka katakan, alhamdulillah. Mereka pulangkan nikmat itu kepada Allah Jalla Dzikruhu. Maka beginilah seharusnya ketika kita telah mendapatkan beberapa kelebihan dari Allah Jalla Dzikruhu, marilah kita pulangkan pada Allah. Karena jika apa yang Allah berikan pada kita tidak kita pulangkan pada Allah, maka Dia akan melahirkan anak keturunannya ria, sombong, ujub, dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.